Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari ini hari Ahad ya di bulan Rajab dalam keadaan hidup ya. Insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat, diberikan kesegaran dan kebugaran dan tentu saja kita berharap kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sempurna dalam penciptaannya dan menyadari kesadaran yang tinggi ya tentang sempurnanya penciptaan Allah kepada diri kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sempurna ketika diciptakan, tentunya sempurna ketika dalam kehidupan, dan kita juga ingin disempurnakan dalam kematian kita. Mati yang sempurna adalah mati yang husnul khatimah, berada dalam keadaan beriman dan bertakwa dan menjadi watawaffana muslimin, meninggalnya dalam keadaan muslim. Tentunya dalam hidup juga kita senantiasa menjaga keimanan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga nikmat yang ada pada diri kita kita nikmati dengan bersama-sama, pertama mengucapkan basmalah dan akhiri dengan alhamdulillah, untuk menikmati kopi ataupun apa Bu yang ada depan Ibu, air teh ya, ada madunya Bu ya, kalau ada nih di depan ada, silahkan kita sama-sama menikmati air madu ya, karena di madu ibu-ibu pasti nggak mau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebahagiaan kita pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Insya Allah kita sempurnakan dengan kita juga berinteraksi bersama sahabat-sahabat kita melalui jalur internet meeting ya. Di Kota Bandung hadir daerah Cipamokolan Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Kemudian masih dari Kota Bandung juga ada hadir Kang Irwan Fikri dari belahan bumi Bojong Soang ya, bersama keluarga Kota Bandung ya. Kemudian dari Cirebon, alhamdulillah komplit dari Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga, dan juga dari Kanoman Ibu Irin Apriani bersama keluarga. Yang lain belum pada bergabung, kelihatannya masih muter-muter mencari peluang untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan kebahagiaan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara berjamaah, dimulai dari ayat ke-36 surat Qaf ya, surat ke-50 ayat ke-30. Nah, Bapak Ibu kalau ada cepat-cepat, surat ke-50 Al-Quran, surat apa? Qaf, pakai Bu ya. Qaf ya, surat Qaf. Dimulai dari kalimat wakam ahlakna. Nah, sebelumnya saya ingin sedikit mengulang apa yang sudah kita baca hari kemarin tentang awal sampai dengan surat Qaf ayat ke-35. Intisarinya bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perlunya menancapkan keimanan pada diri kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengingatkan alhamdulillah. Allah mengingatkan selama dalam hidup ini manusia tidak dibiarkan, tetapi benar-benar dalam pengawasan Allah. Bahkan denyut nadinya, detak jantungnya, termasuk getar niatnya, itu Allah ketahui. Dan semuanya Allah perintahkan untuk dicatat. Kebaikannya dicatat, keburukannya dicatat.
Dicatatkan pula tentang rezekinya dulu sebelum lahir. Dicatatkannya juga dulu sebelum lahir tentang kapan kematiannya. Dicatatkan juga tentang jodohnya. Dicatatkan juga tentang di mana tempatnya, kapan akan meninggalnya, dalam keadaan apa meninggalnya, Bu ya. Termasuk hari ini kita berada di sini sebenarnya sudah ada di catatan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari Ahad tanggal berapa sekarang, Bu? Ya gitu ya. Nah, akan terjadi sebuah peristiwa di Saung Tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung. Akan ada orang yang ngaji, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya kan gitunya. Kemudian melalui jalur internet ada juga yang akan hadir, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang bersama keluarganya. Nah, itu semua sudah tercatat. Jangan lupa Bapak Ibu, semua yang ada di dunia ini tercatat. Tidak ada yang tidak tercatat dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penegasan dari surat Qaf yang sudah kita baca hari kemarin. Bahkan ya, jadi ketika akan berakhir dunia ini kan hanya akan ada 2 tempat ya di akhir itu, yaitu yang namanya di hari akhirat itu surga dan neraka. Ahli surga insya Allah ya nggak usah dibahas, pasti Bapak Ibu pengen. Ya, kalau pengen berarti bagus, meskipun kita juga tidak tahu pokoknya mah hayang we tadi jeung teu nyaho ge punya, teu nyaho syarat-syaratna, teu nyaho tiketna kudu dibeli dengan cara apa kan gitu ya. Pokoknya mah hayang we punya mau aja gitu ya. Dan ada juga yang namanya neraka jahanam. Yang neraka jahanam ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ini, disebutkan bahwa diisi oleh orang-orang yang dolim, yang durhaka, kemudian yang berlebih-lebihan atau yang melampaui batas, dan orang yang ragu-ragu. Ya, Ibu kira-kira masuk ke mana, Bu? Dolim, kufur, kemudian apa? Tadi Ibu berlebihan atau melebihi batas dan ragu-ragu. Asukan mana, Bu? Urang mah pengennya masuk ke yang istiqomah supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu di dunia mah ulah kufur, ulah berlebih-lebihan, udah melebihi batas dan ulah ragu-ragu ya. Yang ragu-ragu tidak punya ilmu, yang melebihi batas juga tidak punya ilmu, yang kufur juga tidak punya ilmu. Jadi untuk bisa mencapainya kudu boga ilmu. Ilmu itu dari mana? Ilmu itu adalah dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pagi hari ini membaca Al-Quran dalam rangka mencari ilmu ya, mencari ilmu supaya apa? Supaya mampu mengabdi secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ilmu itu? Dari Allah. Bagaimana cara mempraktekannya? Diberi contoh oleh Rasulullah. Pedoman-pedomannya. Bagaimana bisa sampai kepada kita? Pak beja-beja. Ya, Pak beja-beja. Ya, karena kita mah dengan Allah tidak bertemu, tidak juga bisa ngomong secara langsung dan tidak mendengar. Tetapi kita juga tidak tahu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bertemu. Tapi sekarang kita sudah mendengar dan sudah tahu begini dari Allah, begini contoh Rasulullah. Tapi apakah kita mau atau tidak? Nah, jadi setelah tahu, apakah kita mau atau tidak? Kebanyakan sekarang itu manusia tidak tahu dan tidak mau. Kumaha eta teh Bu? Eta teh al-balagugi. Ya, untuk itu teh Bu. Tidak tahu dan tidak mau. Itulah belegug. Jadi ngaji di kita itu harus paham nu kumaha nu belegug, eta teh nu teu nyaho jeung teu aya kahayang. Nah, bagaimana yang tahu tapi tidak mau, punya ilmunya tapi tidak mau ngajak nate debat we Bu. Tiap ada masalah debat, pokoknya ditanyakeun, diributkeun. Eta teh jelema nu loba kanyahona tapi eueuh kahayangna. Nu loba kanyaho eueuh kahayang biasana mengajak ribut gitu ya. Aya juga orang yang banyak kemauan tapi ilmuna gelut oge sarua Bu. Ya, tiap batur teh disalahkeun babunya teu sarua jeung dirina. Tiap batur
teu aya nu beres menurut dianya. Yang bagaimana yang bagus? Yang tahu dan yang mau. Bagaimana yang tahu dan yang mau? Pasti orangnya teh karakternya teh kalem, ya. Bukan kayak lembu, Bu, bener-bener kalem, Bu, ya. Cool, cek barudak ayeuna mah cool cenanya. Terus dia itu selalu apa istilahnya rendah hati, selalu ramah, somea, tidak sombong, gelis kadang-kadang mun awewenya, ganteng lamun lalaki punya gitu, tidak sombong dan baik hati, dermawan ya. Nah, tapi dermawan teh jangan sampai dermawan senyum-senyum gutak-gitak dicolek ku itu dicolek ke daek lain gitu, Bu. Dermawan dalam artian oh, apa Bu namanya itu? Jawilem jawil gelem ya itu bukan dermawan itu mah liur ya teman gitu mah Bu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah gabung juga Kang Dudung ya dari Taruna Parahyangan di Ujung Berung Kota Bandung. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita disediakan dua tempat, surga dan neraka. Nah, nerakanya ini yang namanya jahanam. Ketika manusia itu mati, kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira dulu aja, banyakkan masuk neraka, banyak masuk surga. Ya alhamdulillah syukur hari kita punya. Banyakkan masuk neraka karena dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat ke-7 ya dan ayat ke-7-nya dan ayat ke-7 itu dan ayat ke-6 ditegaskan tentang ada 3 golongan manusia. Yang pertama mustaqim, ini calon ahli surga. Yang bagaimana? Yang an'amta alaihim. Di zaman Nabi Nuh yang an'amta alaihim berapa orang, Bu? 80 orang. Waktu itu manusia sudah jutaan, ya. Sudah jutaan, sudah 1000 tahun sejak dilahirkannya, sudah diturunkannya Nabi Adam. 1000 tahun lebih bahkan. Kenapa? Nabi Nuhnya sendiri waktu itu di umur 950 tahun. Jadi waktu banjir bandang itu Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. 950 tahun. Ya, setelah banjir, Nabi Nuh masih hidup 50 tahun lagi bersama 3 putranya yang masih cager, yang mustaqim, yang an'amta alaihim, yaitu Ham, Sam, Yafid. Ham melahirkan orang-orang yang kulitnya rada ararasa, punya anu wawasna barodas, orang Afrika. Ya. Jadi para raja. Nah, itu dari Ham. Jadi nu jadi raja itu rata-rata nu hari Bu. Jadi mun ibu-ibu rada ngaraku bodas mau jadi raja, mau jadi ratu. Dan zaman di komo geus ujung-ujung nama geus apal Firaun Namrud. Nah, itu turunan dari sana. Kemudian berikutnya adalah yang dari Ham. Nah, dari Ham, dari Syam. Ini dari Syam itu jadi turunan-turunan orang yang kemudian menjadi para nabi. Tetapi di turunan Sam juga banyak yang baung, di antaranya Yahudi. Nah, Yahuda itu turunan Sam. Ya, kemudian turunan Yafid. Turunan Yafid ini adalah orang yang pinter, cerdas. Ya, tapi dia tidak jadi nabi dan tidak juga jadi raja. Ya, jadi orang cerdas. Jadi manusia itu tiga kemungkinan, Bu. Kalau tidak jadi penguasa, dia akan jadi ulama atau jadi orang yang memberikan ajakan untuk kembali kepada Allah. Ada juga yang pinter. Nah, tinggal pilih Bapak Ibu keasupan mana. Jadi raja hente, jadi ulama hente, pinter hente. Terus ke mana tuh Bu? Ayah nomor keopat nyata sobiin. Sobiin itu sarbu adang mah belegu gitu. Nah, mudah-mudahan jika asupnya punya. Jadi kita pengennya masuk yang kelompok yang mustaqim, yang istiqomah, yang disebutnya sebagai mendapatkan nikmat Allah dan dinikmatkan dengan nikmat itu. An'amta alaihi. Bukan orang yang magdub, yaitu orang yang dimurkai, dan bukan orang yang dolin, yang orang yang tersesat. Jadi kita ngaji ini dalam rangka kita ingin menjadi orang yang mustaqim, menghindari diri dari sobiin, menjauhkan diri dari magdub, menjauhkan diri dari sifat dolin. Sederhana Bapak Ibu, jadi kalau kita hidup di dunia ini, nah, cuma satu, minta supaya tetap dalam mustaqim, dalam istiqomah. Makanya doanya ihdinas syiratal mustaqim. Apakah semua manusia beribadah?
Manusia semuanya ibadah. Nu beleguk ibadah, nu pinter ibadah, raja ibadah, pengusaha ibadah, jelema-jelema anu kulur kilir kita ibadah. Ngan ibadahna tidak semuanya kepada Allah. Ya, itu yang jadi masalah. Nah, mudah-mudahan kita mah ibadahnya kepada Allah. Makanya tekadnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadahlah hanya kepadamu ya Allah dan mohon pertolongan juga hanya kepadamu, kepada Allah. Apakah orang-orang ingin beribadahnya kepada Allah? Tidak. Apakah dia ngaku Allah Tuhannya? Ngaku. Ya, ngaku Allah Tuhannya, tapi ibadahnya tidak mungkin cara Allah. Ayah patung disembah, ayah gondorewo disembah. Seperti apa gu gondorewo? Tahu nggak? Siga ibu gitu. Jadi kalau pengen tahu seperti apa gondorewo teh tati, ya seperti teh tati gitu. Cok gerang ngaca, siga gondorewo. Tela lagi nanya, mun Tela nanya, Pak juga siapa gondorewo? Siga Tela. Siapa yang ngenteng gitunya. Yang sering ditakuti kan Bu? Yang ditakuti itu siapa? Diri sendiri. Yang menjadikan diri takut siapa? Diri sendiri. Sieun kaditu siapa yang takut? Diri sendiri. Padahal kata Allah, la tahjan innallaha ma'ana. Tong sieun aranjeun Allah jeung anjeun gitu. Kan urang mah teu ngarasa kitunya. Loba we kasieun baru mau tidur aja panto belum dikunci magebeg. Panto belum dikunci. Tukeun bae antep panto teu dikunci kita aman. Ya. Lamun geus rezeki urang mah teh dikunci ge aman. Tapi mun lain rezeki urang mah geus dikunci, geus digembok Bu Edi, geus disimpen tadi na dompet, leungit we angernya duitna teh. Kan gitunya punya. Kenapa? Ya kalau bukan jadi milikna, bukan rezekinya seperti itu. Jadi penegasannya di surat Qaf ini yang sudah kita baca, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diatur, ibadahnya ditentukan, kemudian umurnya ditentukan, kapan ajalnya, kapan kematiannya, dan Allah mengawasi terus-terusan. Cara Allah mengawasi menugaskan para petugas-petugasnya. Siapa petugas Allah? Namanya malaikat ya, untuk mencatat semua amal, mengawasi, kemudian nanti melaporkan amal itu. Nah, yang amalannya sedikit dan banyak jahatnya, maka ditendang, dimasukin ke dalam neraka jahanam. Dan ketika semua manusia sudah ditendang masuk ke neraka jahanam, kata Allah, jahanam, aya kena tempat ya jelema bawong kena ya di Sukamiskin. Nah, gitu ya. Kata jahanam, sok ka dieu. Di dia lega kene. Gitu Bu ya. Neraka ditanya oleh Allah dan neraka menjawab, mari silahkan masukkan lagi, kami siap melahapnya. Gitu kata neraka. Ibu kapanggil teh harita? Naudzubillah ya, jangan. Tapi kalau surga itu tidak usah ditanya Bu. Di dalam kisah ini, di dalam ayat-ayat yang disebut, surga itu justru mendekat. Jadi mun ayeuna ngarasa Bu Edi teh solehah ya. Gak usah ribut-ribut Bu, pasti datang surga Bu. Kita lagi susah, pasti akan mendapat kemudahan kalau kita takwa, kalau kita soleh atau soleha. Jadi tong loba teuing bareng penta ka Allah mah Bu. Ibadah we sing loba. Ya, bener Bu. Ayo urang mah loba kene bareng penta daripada ibadah. Ya Allah pasihan rezeki abdi hoyong umroh. Cek Allah teh umroh mah cia teh kudu make duit ini teh jeung leumpang nepi. Ya, gitu Bu ya. Terus Bu, atuda, kalau sudah muncul kata atuda, itulah aslinya kita. Loba alasan. Kenapa kita sekarang hidup susah? Karena loba alasan daripada loba cahaya. Gitu betul Bu. Padahal Allah sudah menegaskan, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Faiza faragta fangshab wa ila rabbika farghab. Teu kudu loba susah. Sebab apa? Sebab Allah sudah memberikan kemudahan, sebab Allah sudah melapangkan dadamu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi anqadha dhahrak. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kesulitan, apapun kesulitannya, baca Alam Nasrah tapi kudu paham. Ya. Kudu paham. Orang paham itu pasti beda dengan yang enggak paham. Baca Alam Nasrah tapi ngejentuk. WU-nya panjang. Ya.
Kesulitan rezeki, lu dibaca alam nasr terus di masjid. Sudah mual ayah, Bu. Dalain Siti Maryam, Ibu teh, Bu. Siti Maryam calik didinya beribadah langsung turun. Ya, rezeki buah-buahan dari Allah. Meskipun dikunci pintu semuanya. Ya, itu Siti Maryam. Jadi dalam ayat ibu-ibu yang ngajaran tuh gue ngajar dong gue teh berenang hayang jadi Siti Maryam. Hayang jadi Siti Maryam tapi kalakuan siga Ummu Jamil. Ari hayang siga Siti Maryam, soleh soleha, suci bersih, ai kalakuan siga istri Abu Lahab. Segala diomongkan, ya segala dipurak, segala di haboknya gitu Bu ya. Asli itu Bu. Ibu siga Ummu Jamil, siga Siti Maryam. Hayangna siga Siti Maryam punya insya Allah. Baik Bapak Ibu, yuk dari landasan itu maka kita baca ayat 10 ayat terakhir dari surat Qaf ini ya, dari mulai ayat ke-36. Yang bergabung sahabat-sahabat dari Radio Kilait FM Bandung bersama keluarganya Kang Indra Gunadi ya dan kru radio. Yuk kita baca ayat ke-36 surat Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu surat Qaf ayat ke-36. Setelah kita mengucapkan ta'ud ya, berarti kita sudah membebaskan diri dari godaan setan. Mudah-mudahan benar Bu ya, sudah terbebas. Dan kita sudah membaca basmalah, kita membaca Al-Qur'an dengan izin Allah, dengan menyebut nama Allah. Yuk kita baca. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasan fanaqatuqabu fil bilad. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsan fanaqabu bil biladi hal mim mahis. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa syahid. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام
ما مسنا من واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilaina al-masyir. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'an dzalika hasrun alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbari fadzakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id. Sadaqallahul azim. Alamin 10 ayat dari surat ke-50. Di akhir surat ke-50 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik sengaja ataupun tidak sengaja ataupun karena keadaan di masing-masing, baik keadaan keilmuan atau keadaan fisiknya, mudah-mudahan Allah ampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar, memperindah, mempercantik, memperbaiki bacaan Al-Quran kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang keliru membaca, jangan segan-segan untuk mengulanginya. Ya, udah ngabuluyur, terus punya.
Jadi kalau seandainya ada yang keliru, langsung kita ulangi. Mudah-mudahan mendapat berkah dari mengulang apa yang memang menjadi kekeliruan, diperbaiki dengan cara yang kita yakini harus lebih baik, insya Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat mulai dari ayat ke-36 surat Qaf ini, terjemah dan tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam berusaha memahami apa yang sudah kita baca. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan? Jadi maksudnya Allah mengingatkan, kalau seandainya tidak beriman kepada Allah, artinya orang-orang yang memang dolim, ya, mau lari kemana? Sedangkan di umat-umat yang lalu yang lari kemanapun, tetap akan dibinasakan. Artinya tidak ada umat yang dulu baung-baung dan jago-jago dan ngajarago yang masih ada. Makanya saya suka heran sama orang yang ngajago, punya. Dan saya nggak pernah takut kalau ada yang ngajago. Kenapa? Pasti paeh, punya. Terus Bu, makanya saya ingatkan kepada yang masih dalam dirinya ya rasa-rasa ngajago, ingat suatu saat kematian pasti akan datang. Yuk, ayat ke-37-nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Bapak Ibu punya hati? Jadi peringatan. Atau yang menggunakan pendengarannya. Bapak Ibu punya pendengaran? Sedang dia menyaksikannya. Menyaksikan enggak Bu, Pak? Ada candi Borobudur yang demikian besar. Siapa yang bikinnya? Teingnya. Tapi kira-kira soleh teh nunyeuna. Tuh, kayaknya mah berenang matak nien candi oge manehna teh nyembah anu dijieuna naudzu bila Bapak Ibu bade ngadamel candi. Ayeuna mah candi mandian, candi cukuran, candi botakan gitu nya. Ya, baik. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah capek bikin langit dan bumi dan segala isinya. Beda jeung urang punya bukan bikin kita mah cuma ngalengkah jadi kali itu geus ngahegak punya geus capek. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Di perintahnya itu bertasbih dan memuji nama Allah. Di nama Allah, alhamdulillah, bertasbih subhanallah. Itu yang kita praktekkan ya. Sebelum terbit matahari, artinya apa? Subuh. Dan sebelum terbenam matahari, artinya apa? Kapan? Asar. Ya, jadi ada 2 waktu yang di situ kalaupun sholat tidak ada sholat sunnah, dimakruhkan tidak ada sholat sunnah, yaitu setelah subuh sampai keluar matahari. Di situ mah disuruhnya tasbih dan bertahlil dan membaca atau berzikir. Dan setelah asar sampai dengan maghrib. Kalau di kita mungkin banyak ya, yang orang mengpeng salse, tas subuh sholat deui ibunya, atau setelah asar sholat deui mengpeng gawe, nggak bisa Bu. Aturannya begitu ya, dimakruhkan sholat setelahnya sholat subuh sampai dengan keluar matahari, dan setelahnya sholat asar sampai dengan terbenam matahari. Jangan coba-coba Ibu kalau di Madinah atau di Mekah Ibu sholat setelah sholat asar, biasa dipentung Bu ya. Langsung teriak, la sholat ba'da asar, la sholat ba'da subuh, sholat santas asar, sholat santas subuh. Ya, kamu ayah nanyakan hadisnya, peletukkan ya Bu. Ya, ya. Kemudian dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Jadi membaca tasbih itu di malam hari dan selesai sholat. Jadi 5 waktu selesai sholat minimal baca tasbih. Ada yang 33 silahkan, ada yang 3 kali silahkan, ada yang sekali silahkan. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, boleh.
Lebih banyak tentunya lebih baik. Di sini tegaskan, dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Bertasbih itu bukan hanya di mulut, bukan tasbih omdo. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti culang cileng lain, Bu. Ya, beneran. Kan diurangnya selain gitu, Bu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bari nyalekan budak punya. Terus subhanallah, subhanallah, bari nyokot bala-bala, camuil, camuil gitu punya. Aya gitu, Bu. Ayalah telanya. Ya asli. Yuk lanjut ke ayat 41. Dan dengarkanlah seruan pada hari penyeru, yaitu para malaikat menyeru, dan dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya, itulah hari keluar dari kuburan. Ya. Jadi Bapak Ibu katanya di hari teriakan itu, di hari dikeluarkan dari kuburan, nanti dari kiamat, itu semuanya akan teriak. Nah, teriaknya apa, Bu? Itu kan ya, kayak ibu kalau lagi bangun, baru bangun kan kan itu nanti karena apa? Dihimpit bumi lama, kemudian begitu keluar, yes kan gitunya. Aina oke kan lamun jelema diasupkeun ke ruangan tertutup atau dimasukkan kamar 10 orang ya. Kamarnya mengap. Begitu keluar mah ainu sadar bagus mah alhamdulillah. Anjing, betas euy, cenah kan gitu punya. Pakai anjing lagi punya. Aya gitu, Bu. Aya lah gitu ya. Ya, asli itu teh. Ya, saya kan nyepertikeun Bu atuh kitu kudu jelas nu kumaha Pak anu teriakan teh. Ya. Jadi nanti teriakan itu sesuai dengan mental atau iman masing-masing. Ayeuna ge sarua, lamun keur dibariskeun ibu-ibu baris mengambil sembako, panas terik. Eueuh, da teu mawa payung, da tadi inditna jam 6. Tiba-tiba nepi ka beurang can keneh wae. Nah, begitu dimasukin barisan, kira-kira salabar moal Bu. Tulang cilung gitu kapan dibaginya padahal naon susah nangis saya keluar tina barisan ulin gitunya. Tapi da mau kabagian tak eta nu masalah nanti Bu. Ari geus di jatahna aya mah teu kudu baris oge kabagian keke dianterkeun Bu pemerintah daeraheun pemerintah lamun anu baris atuh Bu. Cenah ieu loba teuing ieu sembako kumahanya karunya cenah dan jandahar isaha kok ieu adang kanterkeun dianterkeun. Lamun pemerintahnya bener punya eta nu masalah nantinya ieu mah da geus dianter geus teu dianterkeun ditah baris geus ditah baris teh ulah hilap nyabu ke tak kilo ke abdi kan gitunya ke ngumpulkeun cenah kana Pak RT kana Pak RW kan lain gitu punya ieu mah kasayan ti masyarakat lain kasayan eta mah kabelegugan punya nu kitu teh nah keur